Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini, insyaallah kita akan merenungi sebuah kisah tentang siksa pedih orang yang meninggalkan sholat ketika sudah di alam kubur. Namun sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya. Terima kasih. Salat fardu 5 waktu adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim. Orang tua berkewajiban memerintah anaknya untuk melaksanakan salat ketika sudah berumur 7 tahun. Dan juga wajib memukulnya apabila meninggalkan salat di usia 10 tahun. Apabila orang tua membiarkan anaknya melalaikan salat, maka orang tua akan berdosa. Salat adalah tiang agama. Jangan sampai seorang muslim tidak sholat dan hanya Islam KTP, karena akan ada azab yang menyedihkan yang akan menimpanya di dunia dan di akhirat bila meninggalkan sholat. Ada sebuah hadis dari Samurah bin Jundab yang mengisahkan bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah mengisahkan mimpinya tentang siksa kubur kepada para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah diajak 2 malaikat mendatangi seseorang yang tengah berbaring. Di atas orang itu ternyata ada orang lain yang tengah membawa bongkahan batu. Tidak berselang lama, orang lain itu menjatuhkan batu itu kepada orang yang sedang berbaring itu hingga pecah kepalanya. Ketika orang yang berbaring kembali utuh, maka orang lain itu kembali melemparkan batu itu berulang kali sampai hari kiamat. Setelah melihat kondisi itu, malaikat kemudian menjelaskan kepada Rasulullah bahwa orang itu adalah orang yang melalaikan sholat fardu 5 waktu. Kelak siapapun yang melaksanakan sholat dengan baik pasti akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau berani meninggalkannya, maka siap-siaplah mendapatkan azab yang sangat pedih. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari dijelaskan bahwa kelak akan ada 15 siksaan kepada siapa-siapa yang meninggalkan sholat. Adapun 6 buah siksaan akan dialami orang itu ketika masih di dunia. Adapun 3 siksaan lain ketika mati. Adapun 3 siksaan lainnya dalam kubur dan 3 siksaan lagi setelah bangkit dari kubur. Siksaan di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat diantaranya, yaitu Allah akan mencabut seluruh keberkahan umur orang itu. Tentu hal ini akan sangat menyulitkan, karena hidup akan terasa berat. Rezeki dan ekonomi akan terasa mencekik dan akan banyak datang masalah dan musibah yang silih berganti. Selain itu, akan hilang tanda-tanda kesalehan dari wajah orang itu. Ruginya lagi, seluruh amal-amal perbuatan baiknya tidak akan memperoleh pahala sedikit pun. Hal ini juga sangat disayangkan karena dapat menjadikan amalan baik kita menjadi sia-sia dan tidak berguna. Selain itu, ketika orang itu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolaknya dan tidak akan mengabulkan setiap permohonan dan doa-doa yang dipanjatkannya. Mirisnya lagi, jenis orang-orang seperti ini tidaklah akan memperoleh sebuah bagian keberkahan doa-doanya orang yang soleh. Sanksi sosial juga akan dijatuhkan kepada orang jenis ini. Orang-orang yang sering meninggalkan sholat, maka dia akan banyak sekali dibenci banyak sekali orang. Masyarakat tentu akan menjauhi orang-orang pendosa seperti ini. Selain itu semua, ada 3 macam siksaan ketika orang yang meninggalkan sholat itu mati. Orang itu akan mati dalam keadaan sangat terhina. Dia juga akan mati dalam kondisi lapar dan haus. Dan gambaran kehausan itu adalah apabila orang itu meminum air laut dan pasti dia tidak akan menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Peristiwa ini benar-benar sungguh menyiksa dan mengerikan. Setelah orang itu mati, maka ia akan menerima banyak sekali azab-azab kubur yang sungguh menyakitkan. Di antaranya, tubuh orang itu akan dihimpit bumi dengan sekencang-kencangnya hingga membuat tulang-tulang rusuknya bersimpangan dan hancur. Tidak hanya itu saja, tubuh orang itu akan dibakar dengan bara api yang sangat panas sekali.
Rasa sakit yang dialaminya itu sebenarnya belum seberapa dibandingkan kelak dengan siksaan bara api super panas yang ada di neraka. Di dalam alam kubur juga orang itu akan hidup dengan sesosok ular raksasa yang sungguh mengerikan. Ular raksasa itu bernama Asyuja al-Aqra. Ular ini jelas berbeda dengan ular-ular yang ada di dunia saat ini. Ular-ular inilah yang dengan izin Allah akan memberikan pelajaran dan azab kubur kepada orang itu. Tidak segan-segan, ular itu akan menyiksa dengan sangat yang dahsyat kepada orang-orang yang semasa hidupnya kerap melalaikan dan meninggalkan sholat. Tidak cukup sampai di alam barzah saja, setelah dibangkitkan dari kiamat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya akan menerima 3 buah siksaan yang sangat dahsyat. Orang-orang itu nantinya akan digelandang menuju padang mahsyar. Di akhirat, orang itu akan mendapatkan hisab yang sangat berat akibat perbuatannya ketika meremehkan sholat semasa hidupnya. Di waktu itu pula Allah sangat benci dengan hamba-hambanya yang membangkang terhadap perintah-perintahnya. Sudah tahu bahwa sholat itu sebuah perintah dan kewajiban seorang muslim, tapi kenapa malah meremehkannya dan lebih mementingkan urusan duniawi yang sungguh tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah sebuah kerugian yang luar biasa, hingga membuat Allah sangat membenci tipe-tipe orang yang seperti itu. Akibat perbuatan buruk yang ia perbuat, selanjutnya orang yang lalai sholat itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Api-api neraka akan membakar dan menghanguskan orang-orang yang menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang itu akan hidup bersama kawan-kawannya dari golongan manusia, jin, setan, dan iblis. Namun apabila orang-orang Islam yang lalai sholat itu mati dalam keadaan membawa iman sekecil apapun, maka nantinya orang itu akan mendapatkan pertolongan untuk keluar neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Seluruh umat Islam pasti akan masuk ke dalam surga. Namun apabila amal perbuatannya buruknya lebih berat dari amal baiknya, maka orang itu harus masuk neraka terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Semoga kisah ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.